Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam kondisi sehat, bahagia, dan ceria selalu ya. Pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita bimbingan konseling. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu agar pelajaran hari ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk materi hari ini kita akan mengangkat tema tentang Allah Subhanahu wa taala selalu hadir di dalam hidupku. Adapun tujuannya, yang pertama secara umum. Tujuan secara umum peserta didik atau anak-anak sekalian dapat memahami tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya. Secara khusus diharapkan anak-anak semua atau peserta didik dapat memahami Allah Subhanahu wa taala berada dekat di dalam hidupnya ya. Yang kedua, peserta didik dapat memahami atau mengenal tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, Ustazah mau tanya dulu, kira-kira anak-anak sekalian kapan sih mengenal Allah itu? Kapan sih mengingat Allah itu? Ya, kita sebagai manusia harusnya mengingat Allah dalam kondisi kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Jadi kita menghadirkan selalu Allah di dalam hidup kita, dalam berbagai persoalan hidup kita, dalam segala permohonan kita selalu hadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Jangan kita masalahnya ya, apakah kita mau melibatkan Tuhan atau melibatkan Allah dalam kehidupan kita? Ketika kita ada masalah nih, ya, ingatkah kita kepada Allah? Ya, ketika kita dapat prestasi, ingatkah kita kepada Allah? Atau ketika kita dapat nilai yang kurang baik, ingat nggak kita sama Allah? Nah, itulah yang perlu kita hadirkan dalam hidup kita, ya, bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ini semuanya tidak akan lepas dari campur tangannya Allah, gitu ya. Makanya kita berusaha, ya, semaksimal mungkin untuk menghadirkan Allah selalu di dalam kehidupan kita. Sekarang bagaimana ikhtiar kita atau usaha kita agar bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa anak-anak lihat, yang pertama berusahalah ya untuk senantiasa merenung atau berzikir, ya, merenungkan kebesaran Allah, tanda-tanda yang sudah dihamparkan oleh Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Nah, semua itu untuk membuat kita berpikir, gitu ya, dengan merenungkan semuanya, gitu ya. Yang kedua, marilah kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, gitu ya. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat berpakaian yang bagus, gitu ya, dan nikmat-nikmat yang lain. Karena dengan kita bersyukur, ya, maka Allah akan menambah kenikmatan itu dalam hidup kita, gitu kan. Masih banyak orang lain yang jauh di bawah kita, gitu ya. Alhamdulillah, anak-anak semua sekarang bisa bersekolah di SMP IT Al-Qur'an, gitu ya, yang notabene-nya tidak mudah mungkin bagi sebagian teman-teman yang lain untuk bisa sekolah di sini, gitu ya. Dan alhamdulillah anak-anak semua mempunyai keluarga yang harmonis, gitu ya, ayah ibunya harmonis. Itu alhamdulillah disyukuri, karena banyak mungkin teman-teman kita yang harus berpisah dengan ayahnya atau harus berpisah dengan ibunya, entah itu karena kematian atau itu karena perceraian, ya. Alhamdulillah anak-anak bisa memiliki keluarga yang harmonis. Nah, itu harus kita syukuri, gitu ya. Jadi kita tidak merasa orang yang paling sengsara, paling tidak beruntung, jangan, gitu ya. Syukuri semua yang sudah Allah berikan. Dengan nikmat kesehatan, alhamdulillah kita bisa sehat, bisa sekolah, bisa belajar, gitu ya, bisa dengan mudah mungkin membeli kuota, gitu kan. Mungkin sebagian orang-orang yang lainnya sulit untuk belajar seperti anak-anak sekalian. Nah, makanya sekali lagi terus kita
kita tanamkan rasa syukur kita pada Allah. Yang ketiga, perkaya diri kita dengan ilmu, gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk mengkaji, gitu ya. Jangan pernah berhenti untuk memperkaya diri dengan ilmu, karena ilmu itu sebagai penuntun kita, ya. Iman tanpa ilmu itu ibaratnya seperti orang buta, ya. Ilmu tanpa iman layaknya seperti orang lumpuh, gitu ya. Jadi antara ilmu dan iman itu harus balance, harus kita miliki semua, ya. Jadi tidak akan mungkin kita bisa beriman dengan baik kalau kita nggak ada ilmunya, ya. Dan ilmu kita tidak akan bermanfaat kalau tidak dilandasi dengan iman. Nah, jadi perkaya diri kita dengan belajar dan terus belajar, ya, mengkaji dan terus mengkaji. Hilangkan rasa malas di dalam diri kita untuk mempelajari semua ilmu-ilmu yang sudah Allah hamparkan, gitu ya. Yang keempat, kalau ilmu sudah kita dapatkan, ya, kita sudah memiliki ilmu nih, gunakan ilmu itu untuk hal-hal yang bermanfaat, ya, untuk mengkaji kitab-kitab Allah, gitu ya, untuk mengkaji Al-Quran. Apa sih yang diperintahkan Al-Quran terhadap diri kita ini sebagai manusia? Apa sih yang Allah harapkan, gitu ya, pada diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah? Dengan kita punya ilmu itu, kita tahu jadinya arahan hidup kita kemana. Oh, saya sebagai seorang muslim nih, berarti kita harus seperti ini. Oh, saya sebagai muslimah nih, berarti kita harus melakukan hal-hal seperti ini. Nah, kalau kita tidak ada ilmu, mana mungkin kita bisa kan untuk lebih baik lagi ke depannya. Paham ya semuanya ya? Yang kelima, berusahalah memahami, mengenal, ya, tanda-tanda kebesaran Allah atau ciptaan-ciptaan Allah, gitu ya. Bisa anak-anak lihat tuh, ada pohon, gitu ya, satu lapangan, ya, hujannya sama, tetapi yang tumbuh kok beda-beda, gitu ya. Ada yang jadi rumput, ada yang jadi pohon rambutan, gitu ya, ada yang jadi pohon mangga. Kok bisa ya? Siapa yang memerintahkan? Siapa yang mengarahkan mereka? Allah, gitu ya. Nggak ada manusia yang mampu, gitu ya. Lihat tubuh kita sendiri, gitu ya. Ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Semuanya itu Allah yang menciptakan. Satu orang manusia pun di dunia ini nggak ada yang mampu menciptakan mata, ya. Walaupun sekarang ada kamera tercanggih, merek apa, gitu ya, tapi tidak bisa menggantikan secara sempurna fungsi mata, gitu ya. Mata dibuat dengan sekecil itu, tetapi fungsinya luar biasa. Kita bisa melihat berbagai warna, kita bisa melihat berbagai bentuk, gitu ya, dengan bola mata yang kecil, gitu ya, dengan struktur anatomi yang luar biasa, syaraf-syaraf yang sangat kecil tersusun dengan sempurna di mata kita. Nah, telinga kita juga, gitu ya, Allah berikan, ya, kemampuan untuk mendengar dengan jarak sekian meter, gitu ya, dengan kekuatan yang sekian desibel, gitu ya. Nah, itu subhanallah, belum ada ciptaan manusia atau buatan manusia sehebat telinga kita, ya. Begitu juga kaki, walaupun sekarang sudah ada namanya kaki palsu, tidak bisa menggantikan sesempurna kaki kita. Nah, jadi luar biasa. Belum lagi organ tubuh kita yang lain seperti jantung, gitu ya, liver, ginjal, usus, itu semua nggak ada jualannya, ya. Anak-anak boleh cek, ya, di mall mana, yang mall paling terkenal sekalipun nggak ada yang jual jantung, gitu ya, nggak ada yang jual ginjal, tuh nggak ada, karena memang luar biasa, ya. Coba anak-anak browsing, gitu ya, kalau ada orang yang sakit gagal ginjal, terus harus dicangkok ginjalnya, berapa ratus juta dia harus membeli ginjal itu, atau mungkin hitungan miliar hanya untuk sebuah ginjal yang ya mungkin seukuran telapak tangan kita, gitu ya. Jadi luar biasa, ya, begitu sempurnanya ciptaan Allah yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, itu marilah kita mengenal itu. Dengan kita mengenal itu, merenungkannya, gitu ya, memikirkannya, insya Allah mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Selain kita bisa melihat kebesaran Allah melalui tubuh kita, kita juga bisa melihat nih ya keindahan langit yang luar biasa gitu ya. Sepanjang mata kita memandang, nggak pernah kita lihat ya ada langit itu bertiang gitu ya. Saking luar biasanya. Rumah kalau nggak ada tiang mungkin bisa roboh gitu, tapi langit subhanallah ya Allah hamparkan gitu kan, dengan luar biasanya, dengan dihadirkannya planet-planet, dengan dihadirkannya matahari, bumi, bulan dan segala macam, dan semua beredar sesuai dengan urutannya. Tidak ada yang ingin saling mendahului, tidak ada yang ingin cepet-cepetan, enggak, semua beredar pada porosnya ya, sempurna sekali ya. Begitu juga dengan kehadiran siang dan malam ya. Ketika siang terang benderang matahari menyinari bumi gitu ya, kita bisa melihat berbagai ciptaan Allah yang lain gitu ya. Pada malam hari ya Allah hamparkan kegelapan, lalu Allah gantikan dengan cahaya bulan, cahaya bintang gitu kan. Kita juga bisa melihat bertaburan bintang di langit gitu kan. Dan yang hanya setitik dari mata kita itu ternyata besarnya itu luar biasa ya. Anak-anaknya mungkin bisa anak-anak lihat nanti di browsingan gitu ya, di Google mungkin seberapa besar sih ukuran bintang itu gitu ya, dan seberapa kuat cahayanya bintang tersebut. Nah, nanti mungkin bisa anak-anak cek gitu ya, bisa anak-anak lihat di Google gitu ya. Nah terus penciptaan bumi juga luar biasa gitu ya. Semua bisa hidup di muka bumi ini, dengan tanamannya, dengan hewan-hewannya gitu ya, dengan dari makhluk yang paling kecil sampai makhluk paling besar ada di muka bumi gitu ya. Dari semut ya yang hidup di tanah sampai yang hidup di udara gitu ya, burung-burung itu bisa kita lihat. Nah, itu semua siapa sih yang menciptakan? Siapa yang menggerakkan? Siapa yang mengarahkan? Allah. Tidak ada yang lain, tidak ada yang mampu ya. Pemimpin sekalipun, presiden, raja tidak akan pernah bisa memerintahkan gitu ya, burung untuk terbang, memerintahkan semut untuk berjalan, nggak bisa. Semua itu digerakkan oleh Allah saja. Nah, setelah penjelasan Ustazah tadi ya mengenai kebesaran Allah, mengenal tanda-tanda ciptaan Allah gitu ya, Ustazah berharap kita semua, anak-anak semua mulai hari ini gitu ya bisa menghadirkan bahwa Allah itu luar biasa ya, bisa menghadirkan Allah dalam setiap kehidupan kita gitu ya, melibatkan Allah dalam setiap kehidupan kita, karena tidak ada daya dan upaya kecuali Allah gitu. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih mampu, tidak ada yang lebih besar kecuali Allah ya. Marilah sama-sama kita menutup pelajaran ini hari ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.